Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, saya akan menjelaskan pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Penegak Hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki aturan-aturan pelaksanaan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 2. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 1. Kemudian, asas dan tujuan. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Kemudian yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas atau efisiensi dalam kegiatan usaha. Kegiatan-kegiatan yang dilarang: 1. Monopoli, 2. Monopsoni, 3. Penguasaan pasar, 4. Persekongkolan, 5. Posisi dominan, 6. Jabatan rangkap, 7. Pemilikan saham, 8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilan alihan. Sedangkan perjanjian yang dilarang: 1. Oligopoli, 2. Penetapan harga, 3. Pembagian wilayah, 4. Pemboikotan, 5. Kartel, 6. Trust, 7. Oligopsoni, 8. Integrasi vertikal, 9. Perjanjian tertutup, dan 10. Perjanjian dengan pihak luar.
Sedangkan hal-hal yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli, perjanjian yang dikecualikan. 1. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual termasuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang. 2. Perjanjian yang berkaitan dengan wardaba. 3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang dan menghalangi persaingan. 4. Perjanjian dalam rangka keanggenan yang isinya tidak membuat ketentuan untuk memasuk kembali barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan. 5. Perjanjian kerjasama, penelitian, dan meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas, perbuatan yang dikecualikan. 6. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha. 7. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota, perbuatan atau perjanjian yang terkecualikan. 8. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk mengekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasakan dalam negeri. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materinya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya, atau dengan kata lain KPPU hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Sanksi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Bagian pertama, tindakan administratif pasal 47. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Tindakan administratif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dapat berupa: A. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15, dan pasal 16. B. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dalam pasal 14. C. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli data atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. D. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. E. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengembalian saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. F. Penetapan pembayaran ganti rugi. G. Pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Bagian kedua, pidana pokok pasal 48. A. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4, pasal 9 sampai pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah, atau pidana kurangan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. B. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 8, 24, dan pasal 26. Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah, atau pidana kurung pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. C. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. Bagian ketiga, pidana tambahan pasal 49. Sanksi tambahan sesuai dalam pasal 48 juga dapat dikenakan pidana berupa: yang pertama, pencabutan izin usaha atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.